Shalom, Horas, Bapak Ibu warga jemaat dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama, 2,6 miliar rupiah. Sudah dibayar Kamis 25 September 2025. Termin kedua, 7,4 miliar akan dibayar Kamis 6 November 2025. Termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayar bulan Maret 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun. Terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda-mudi dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Salam Horas. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Marilah kita kembali untuk memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan agar kita memperoleh semangat dan pengharapan yang baru. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang dapat kita renungkan dan yang menjadi landasan bagi kita sepanjang hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Begini dikatakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekali lagi saya akan membacakannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, pernahkah saudara memanggil seseorang tetapi dia tidak mau mendengar? Atau katakanlah seorang ibu memanggil anaknya berkali-kali. Apakah dia di kamar atau di luar atau tidak terlalu jauh dari dia, tetapi anaknya itu tidak mau mendengarkannya. Bagaimana perasaan kita saat itu? Bagaimana perasaan saudara yang memanggil-manggil itu tetapi tidak didengarkan oleh orang yang dipanggilnya itu? Pastilah ada kemarahan. Pastilah juga ada kekecewaan. Atau bisa juga malu ya. Karena dipanggil berkali-kali di depan orang banyak tapi tidak dijawab. Pasti kita punya pengalaman demikian. Kita nggak tahu apakah orang yang kita panggil itu tidak mendengarkannya atau pura-pura tidak mendengar. Itulah manusia saudara. Tapi tidak demikian dengan Tuhan itu sendiri. Bila kita memanggil atau berseru kepada Tuhan,
maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan dan pasti menjawab karena Dia mau menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang memanggil-manggil Dia itu. Dan Tuhan juga mau menunjukkan kuasa-Nya kepada orang-orang yang memanggil itu dan kepada orang lain. Ia mau menunjukkan kuasa-Nya bagi orang-orang yang memanggil itu. Kasih Tuhan itu tidak pilih-pilih bulu. Tidak memandang muka, tidak memandang marga, tidak memandang darah, tidak mengukur jabatan seseorang atau status sosial, apalagi status ekonomi. Kepada siapa saja pun orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Sebab Ia mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Ia mau menunjukkan kuasa-Nya. Sebab Tuhan ingin juga dimuliakan oleh umat manusia melalui jawaban-jawaban doanya itu. Jangan cepat-cepat menyerah, saudara. Ketika jawaban doamu tidak sesuai dengan seleramu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jangan juga terlalu kecewa ketika jawaban dari Tuhan itu ternyata tidak seperti yang kamu inginkan. Bertekunlah dalam berdoa. Mungkin kita harus memutar dan coba memahami bukan hasil atau jawaban doa itu yang akhir daripada doa itu sendiri atau yang terutama. Namun bagaimana iman kita itu tetap percaya kepadanya ketika kita menaikkan doa-doa kita. Ketika kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan dalam situasi apapun itu. Itulah bentuk ketekunan umat Tuhan yang mengasihi Tuhan itu sendiri atau yang mempercayai Dia. Jadi tidak perlu kita kecewa akan hasilnya. Tetapi bagaimana iman kita ini terus bertumbuh ketika kita berdoa kepadanya. Ketika kita memohon kepadanya. Ketika jawaban doa kita berbeda dengan kenyataan yang diberikan Tuhan. Pastikanlah hatimu bahwa dengan demikian pun Tuhan sudah menjawab dan menyertai hidup kita. Yakinkan juga imanmu itu bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan dan juga kesesakan-kesesakanmu. Kapan itu? Biarlah waktunya Tuhan. Tuhan saja yang tahu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudaraku. Dan lebih daripada apa yang kita inginkan, Tuhan sudah sediakan itu. Jadi saudaraku, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Bila kemarin atau mungkin hari ini jawaban doamu itu tidak seperti apa yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan, biarkan Tuhan itu menentukan waktu dan bentuk seperti apa sesuatu yang kamu harapkan itu. Apakah besok atau lusa atau bulan depan atau kapan saja. Yang pasti kasih-Nya tidak pernah berkurang apalagi luntur terhadap kamu sekalian. Hanya sebesar apakah kita dapat memahami jalan-jalan Tuhan itu sendiri. Sebesar apakah kita dapat memahami kehendak-kehendak Tuhan. Jangan cepat-cepat berpaling dari Tuhan. Nantikanlah dengan kesabaran. Bila Tuhan berjanji, Dia juga akan menepati janjinya itu. Itu janji Tuhan. Bukan seperti janji manusia yang kadang-kala PHP, yang kadang-kala tidak tahu kapan dia mau menepatinya atau sama sekali tidak menepatinya. Tetapi Tuhan pada saat Tuhan berjanji, Dia akan menepatinya. Dikatakan tadi, bila kita berseru, Ia akan menjawab. Dan Ia mengatakan, Aku akan menyertai dalam kesesakan, Aku akan meluputkan dan memuliakan engkau. Oh, siapakah kita manusia ini sehingga Tuhan pun mau meluputkan segala macam kesesakan ataupun penderitaan kita itu. Dan Dia mau memuliakan kita, dikatakan. Kalau Tuhan saja mau memuliakan kita, muliakanlah juga Tuhan itu. Dimuliakanlah Tuhan yang berjanji dan yang selalu menepati janji-janjinya. Dan yang selalu hadir serta bertindak bagi orang-orang yang berserah kepadanya. Sekali lagi, bila
ia berseru kepadaku. Bila kamu berseru kepada Tuhan, bila saudara-saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan dan akan meluputkan serta memuliakan kita. Dimuliakanlah Tuhan kita yang selalu mendengarkan seruan-seruan kita. Amin. Kita berdoa. Ketika kami berseru, Engkau menjawabnya. Itulah janji-Mu kepada kami, ya Tuhan, bahwa Engkau juga akan menyertai dan Engkau akan memberikan kelepasan bagi kami di dalam kesesakan. Bahkan lebih dari itu Engkau katakan, ya Tuhan, Engkau akan memuliakan kami. Betapa agungnya, luar biasanya kasih-Mu bagi kami, ya Tuhan. Seruan-seruan kami Engkau dengarkan. Kami memohon keampunan daripada-Mu, ya Tuhan, kalau kadangkala kami kecewa ketika doa, ketika seruan-seruan kami, ketika permohonan-permohonan kami rasakan tidak Engkau dengarkan. Sebenarnya Engkau mendengarkan, ya Tuhan, tetapi kamilah yang salah mengartikannya. Kami mengharapkan jawaban doa itu sesuai dengan kehendak kami, sesuai dengan apa yang kami inginkan, sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami lupa, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui segalanya. Tuhan yang memberikan kebaikan, yang merancangkan kebaikan-kebaikan bagi hidup kami ini. Ampunilah kami, ya Tuhan, kalau kadangkala kami kecewa dan menjauh daripada-Mu. Dan bila pada pagi hari ini, pada hari ini, Engkau memberikan firman-Mu, biarlah kami Engkau kuatkan kembali, ya Tuhan, bahwa setiap kami menyerukan, Engkau menjawab kami. Bahkan lebih dari itu, ya Tuhan, Engkau memberikan kelepasan dan menyertai kami. Engkau meluputkan dan memuliakan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami ini, karena Engkau melakukan karya-karya yang besar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah memberikan nafas hidup bagi kami. Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan untuk menyembah Engkau serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Bersamalah Engkau dengan seluruh warga jemaat-Mu ini pada hari ini. Memberikan mereka kelepasan dan keluputan dari segala penderitaan dan pergumulan-pergumulan mereka. Dan biarlah, ya Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami ketika kami melakukan berbagai-bagai aktivitas sepanjang hari ini, agar sukacita ada pada kami dan semangat baru serta pengharapan yang baru ada pada kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang menderita, yang pada saat ini sakit. Tuhan, seperti firman-Mu pada hari ini, ketika mereka menaikkan doa dan permohonan mereka, ketika mereka berseru kepadamu, jawablah, ya Tuhan. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu itu. Dan biarlah kami datang menyembah Engkau dan semakin mempercayai Engkau. Karena Engkau telah berjanji dan menepati janji-janji-Mu itu. Ketika warga jemaat-Mu ini di dalam pergumulan, masih ada akar pahit yang tersimpan di dalam hati mereka, cabutlah, ya Tuhan. Gantikanlah itu dengan pengharapan dan semangat yang baru daripada-Mu, agar kami meyakini bahwa ketika anak-anak-Mu ini berseru, ketika mereka berteriak menangis, ya Tuhan, di hadapan-Mu, Engkau memberikan jawaban dan kelepasan bagi mereka. Bersamalah dengan Engkau, bersamalah dengan kami, ya Tuhan, Engkau sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kami, dan mengalirkan kasih-Mu bagi kami, sehingga ketika warga jemaat-Mu ini bertemu dengan orang-orang yang lain, dengan sesama kami, mereka menunjukkan bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan yang selalu sabar menantikan kasih-Mu dan jawaban-jawaban doa mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan semangat dan pengharapan yang baru. Karena Tuhan Allah itu mendengarkan seruan-seruan kita. Dan Dia mau menjawab serta memberikan kelepasan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Horas. Horas.